Halo teman-teman semua, selamat hari Senin. Nah, seperti biasa di hari Senin kali ini, kita ada video motivasi yang sekarang akan membahas terkait dengan tumbuh tanggung jawab. Pasti teman-teman nggak asing ya terkait dengan tumbuh tanggung jawab ini, karena tumbuh tanggung jawab ini salah satu budaya kerja di BC, yaitu chart ya, tumbuh tanggung jawab, yang biasanya hari Sabtu kita sering ucapkan setiap briefing pagi, seperti itu. Nah, kenapa sih orang harus memiliki rasa tanggung jawab atau menumbuhkan rasa tanggung jawab? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kepercayaan orang lain. Nah, karena kita makhluk sosial yang mana kita selalu berhubungan dengan orang lain, ketika kita melakukan tanggung jawab kita dengan baik, dengan maksimal, pasti orang lain akan lebih percaya dengan kepribadian kita. Maksudnya lebih percaya dengan apa yang kita kerjakan, begitu. Makanya kita harus selalu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Lalu kemudian untuk mengembangkan karakter positif, jika teman-teman sering bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan, pasti akan dengan tidak sadar terbentuk sikap yang seperti disiplin, terus kemudian integritas yang sangat tinggi, lalu dengan kejujuran, seperti itu. Lalu juga bisa mendukung kerjasama. Jadi ketika seseorang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, rasa kerjasama yang mana nanti ketika kita melakukan sesuatu bisa menjadikan atau membawa tujuan bersama. Nah, yang terakhir di sini ada mengurangi konflik. Nah, karena kita di salah satu perusahaan yang mana berkaitan dengan divisi lain, biasanya kita kan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Nah, karena kita menjalankan tanggung jawab dengan maksimal mungkin, nah di sini akan mengurangi konflik antar sesama, seperti itu. Lalu orang yang seperti apa sih yang bisa dikatakan bisa bertanggung jawab? Biasanya di sini adalah orang yang sering menepati janji. Contohnya saja misalkan kita dijadwalkan meeting pada jam 8 pagi. Nah, harusnya ketika orang tersebut memiliki tanggung jawab, pasti sebelum jam 8 atau maksimal jam 8 dia sudah bersiap atau sudah ready di room meeting, atau jika meetingnya secara langsung berarti langsung siap di ruang meeting, seperti itu. Lalu juga bisa dengan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Nah, karena kita banyak deadline, terus kemudian kita banyak assign tugas dengan senior kita ataupun dengan partner kita. Nah, seseorang yang bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, dia akan lebih dirasa bertanggung jawab tanpa menunda-nunda pekerjaannya, dan juga dia yang bisa memprioritaskan mana yang menjadi prioritas utamanya. Jadi skala prioritasnya dia bisa tersusun dengan rapi. Lalu juga setiap orang biasanya bisa mengakui kesalahan, yang mana ketika seseorang mengakui kesalahan, dia dirasa bertanggung jawab karena dia berani belajar dari kesalahannya. Lalu untuk orang yang berani mengambil keputusan, berarti dia juga bertanggung jawab dengan pekerjaannya, karena dia berani mengambil resiko dan mengambil konsekuensi dari apa yang dia kerjakan. Lalu dia juga bersikap mandiri, yang mana dia tidak tergantung dengan orang lain dan bisa menyelesaikan tugas pribadinya, begitu. Nah, mungkin dari teman-teman sudah terbiasa ya dengan tanggung jawab, cuman mungkin yang bisa diasah kembali, atau mungkin teman-teman bisa lihat diri teman-teman kembali, apakah sudah membiasakan dengan sikap tanggung jawabnya. Mungkin teman-teman bisa praktekkan, misalkan menentukan skala prioritas dari tugas-tugas yang diterima, itu bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan tanggung jawab juga. Jadi mengatur skala prioritas, jadi nanti dari tiap apa yang akan dikerjakan di list, lalu nanti dikasih skor, ini skornya berapa, untuk menentukan skala prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Lalu kemudian ada belajar dari pengalaman. Nah, biasanya seiring berjalannya waktu kan kita melakukan banyak hal. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah, belajar dari pengalaman ini berarti teman-teman juga bisa melatih tanggung jawab, yang mana belajar dari kesalahan. Misalkan kemarin melakukan sesuatu dan hasilnya kurang memuaskan. Nah, di sana teman-teman bisa lihat
mana yang sekiranya kurang maksimal, dan nantinya ketika kita mendapat pekerjaan yang sama, teman-teman bisa memperbaiki hal yang kurang. Oke, mungkin sekian video motivasi kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Terima kasih.